Kampung Eks Pengungsi Vietnam merupakan sebuah kampung mati di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur, yang dahulu digunakan oleh para pengungsi Vietnam pada tahun 1970. Semua bermula dari Perang Vietnam yang dimulai sejak tahun 1950, dikenal sebagai Perang Indochina, perang terhadap Prancis, dan perang antar saudara antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Pada tahun 1945, Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Vietnam Utara pada 2 September. Ia menjadi presiden pertama demokratik Vietnam yang berhaluan komunis, yang merupakan salah satu ideologi besar pada saat itu. Pada tahun 1950, Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet mengakui kemerdekaan Vietnam dan memasok bantuan ekonomi dan militer untuk melawan Prancis. Dari bantuan dua raksasa komunis tersebut, Vietnam menggencarkan serangan terhadap pos-pos Prancis yang ada di Vietnam. Pada Perang Indochina pertama, Prancis tunduk atas kemenangan Vietnam Utara. Perang ini merupakan bagian dari perang dingin antara dua kubu ideologi besar, yakni komunis dan Seato. Perang ini mengakibatkan eksodus besar-besaran warga Vietnam ke negara lain, terutamanya Amerika Serikat, Australia, dan termasuk Indonesia. Korban perang Vietnam tersebut meminta suaka terhadap pemerintah Indonesia yang akhirnya untuk sementara ditempatkan di Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pada tahun 1977, mereka dipindahkan ke tempat yang lebih besar, yaitu di Pulau Galang, Batam, Indonesia. Dari tahun 55 ya, 1 November 1955 sampai 30 ya 1975. Karena kayak perbedaan pendapat gitu, kayak ideologi yang besar seperti kayak komunis sama Seato di sana, dan memakan banyak korban jiwa di daerah sana. Nah, dengan adanya situasi seperti ini kan cukup lama 19. Nah, perlu dipahami ini adalah pertikaian antara sebenarnya dulu namanya Indochina ya. Indochina itu terdiri dari Vietnam, Laos, Kamboja di masa kekuasaan Prancis ya. Entah kenapa itu menjadi dua ya. Jadi saya lagi entah kenapa menjadi dua. Yang di utara itu pro non nasionalis atau sering disebut komunis. Nah, yang di bawahnya ini selatan itu selalu disebut Vietnam Selatan, itu adalah yang demokrasi atau non sosialis. Nah, dengan kondisi seperti ini ternyata ini berlanjut gitu ya. Ternyata ini berlanjut. Nah, orang utara ingin menghendaki seluruh Vietnam itu milik orang utara. Jadi dia revolusioner. Dari cerita di sini, nah orang-orang yang pro nasionalis sudah mulai terdesak ya. Dia berpikir ulang dan akhirnya dia melarikan diri. Waktu melarikan diri sini disebut orang kapal, dibilang begitu ya. Orang kapal yang berlayar ingin mencari suaka politik. Butuh tempat pengungsian karena korban-korban lazim komunis di Vietnam yang pantas untuk mendapatkan perlindungan di Indonesia. Nah, suaka politiknya itu tentu yang terdekat yang dianggap adalah Indonesia karena dekat dengan Indonesia, karena dekat dengan Malaysia, karena dekat dengan Thailand. Kalau melewati Thailand, dia akan berhadapan dengan Kamboja, berhadapan dengan Laos. Sedangkan waktu itu daerah tersebut diwarnai non nasionalis, yang non demokrasi. Nah, jadi yang paling memungkinkan tentunya Indonesia. Jadi kalau ngelihat peta, itu kalau peta secara datar, itu seakan-akan Vietnam sama pulau yang ada di sekitar situ, ya misalnya yang berdekatan tentu dengan Kepulauan Riau kan, diterima ya secara kemanusiaan dan lain sebagainya. Ada pernyataan kenapa nggak langsung diterima di Kepulauan Riau ya, diterima di
Kramat Jati ya, di tempat tersebut yang pertama kali. Nah, di tempat tersebut itu singgahan pertama ya, singgahan pertama. Nanti kemudian mereka ditempatkan di salah satu pulau ya, yang sering disebut itu perbatasan ya, perbatasan antara ada yang bilang Batam, Natuna gitu ya. Di tengah megahnya dan ramainya kota ibu kota Jakarta ini, ternyata masih ada sisi yang tak terlihat di bagian timur Jakarta. Sisi yang tak terlihat itu adalah Kampung Duku atau biasa kita kenal dengan Kampung Vietnam yang berada di Kramat Jati, Jakarta Timur. Kampung Mati Vietnam merupakan sebuah kampung yang aslinya merupakan kampung dukuh di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur. Kampung ini dahulu digunakan untuk pengungsian Vietnam pada tahun 1977. Kampung ini dahulu merupakan proyek percontohan pembangunan di Indonesia yang tentunya memiliki bangunan yang asri dan nyaman. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1981, tempat ini beralih fungsi menjadi tempat Yayasan Krishna Wirda, yaitu tempat panti jompo. Kenapa tempat ini saat ini terlihat rusak, hancur, dikarenakan pada tahun 2002 terjadi banjir. Lalu sebagian warga dievakuasi ke daerah Radio Dalam dan Cipayung. Tahun 2007 datang banjir besar lagi yang menimbulkan hancurnya tempat ini dan menjadi tak layak huni. Kampung Mati Vietnam adalah sebuah kampung yang sudah terbengkalai dikarenakan tidaknya ada di pelestarian yang ada terjadi di sini. Tentu saja Kampung Mati Vietnam ini menjadi salah satu topik yang ingin kita angkat sebagai mahasiswa untuk melestarikan adanya tempat ini. Dengan adanya tempat ini tentu saja banyak sejarah yang bisa kita ulik dari awal terjadi perang Vietnam sampai saat ini sudah menjadi tempat yang terbengkalai. Tetapi tentu saja itu semua tidak terlepas dari ada namanya penjaga yang ada di sini dan penghuni-penghuni yang ada di sini. Oleh karena itu kita akan langsung mewawancarai dan kita akan bertemu langsung dengan penjaga yang ada di tempat ini untuk melakukan wawancara bersamanya. Saya Baski Swotomo. Kebetulan saya yang jaga daerah sini cukup lama ya dari sini ya. Dari tahun ya 75-an lah gitu. Awalnya ini dulu tuh tanah Pemda ya, tanah Departemen Sosial. Memang tempat ini tuh dulu pernah dijadikan tempat pengungsian Vietnam. Jadi sewaktu negara Vietnam sana tuh jadi konflik, terjadi perang ya. Akhirnya negara sana itu beberapa warga tuh minta suaka. Minta suaka kebetulan tuh di Indonesia dan mereka tuh pengungsi-pengungsi itu yang minta suaka itu akhirnya ditempatkan di daerah Kampung Duku sini. Tapi emang senjata Kampung Vietnam itu sebenarnya itu hanya pengungsian sementara, jadi bukan sebuah pemukiman legal Vietnam gitu kan. Jadi itu hanya pengungsian sementara. Tidak kurang dari 250 orang tuh yang berada di sini, yang di kampung gitu. Akhirnya sekitar tahun 80-an mereka tuh akhirnya tuh dievakuasi di Pulau Bintan sana. Cerita dari sejarah Kampung Mati Vietnam itu sebenarnya itu namanya Kampung Duku yang berada di lokasi Kramat Jati, daerah Jakarta Timur. Ini seperti itu. Jadi kalau ada sebutan nama Kampung Mati Vietnam itu karena memang di sini pernah dihuni pengungsi Vietnam. Terus akhirnya tuh mereka dievakuasi, terus kampung ini jadi terbengkalai. Akhirnya orang-orang luar atau apapun tuh mereka menyebutnya itu sini Kampung Mati Vietnam. Ini sejarahnya tuh seperti itu. Konon menurut data yang saya dapat dari mahasiswi di sini yang pernah kuliah di sejarah, beliau di sana tinggal bagus sih, tempatnya bagus ya, difasilitasi bagus. Cuman karena sekarang dia sudah tidak ada lagi, yaitu
daerah tersebut dianggap yang di Keramat Jati ya dianggap itu titik-titik ya ada horornya, ada setannya. Ya sudah pasti angker, sisi mistisnya pasti ada. Namanya tempat nggak ditinggali ya gitu. Apalagi yang tempat sekarang seperti ini. Sudah di samping rindang, rimbun, lembab. Terus tidak berpenghuni, bangunan pada rusak. Nah, sudah mereka tuh betah ini gitu. Ini seperti itu. Jadi kalau kalian punya penglihatan yang sensitif, setiap wisma tuh ada yang nunggu. Pocong ya. Miska namanya. Dia orang keturunan Vietnam. Cantik orangnya. Hanya saja mukanya maaf rusak. Tapi dia nggak goda. Dia hanya duduk aja. Tapi kadang-kadang dia turun di tembok sini nih. Ya. Sekedar nengokin kita aja. Setiap wisma itu ada yang nunggu, cuman mereka dalam bahasa dunia mereka, sesama mereka penghuni mereka tidak pernah ribut gitu. Jadi sebelah sini dihuni apa, ini dihuni apa, dihuni apa, dihuni apa gitu. Sudah ada tempatnya masing-masing. Sudah ya? tempatnya masing-masing. Ini seperti itu. Kita tahu ini kan pengungsian disebabkan oleh keadaan sosial politik di Vietnam pada tahun 75. Mereka mengungsi, kenapa? Karena hubungan antara mereka, antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan tidak akur. Indonesia merupakan tempat yang boleh dibilang netral ya. Kalau di dalam politik kita menganut non-blok ya, jadi memang tidak beraliansi dengan blok barat ataupun blok timur. Itu satu, tentu ada ini juga dalam konteks dalam hubungan diplomatik dengan Vietnam, kita katakanlah itu bentuk kepedulian kita kepada orang Vietnam juga kan gitu. Tempat ini akhirnya tuh fungsinya dirubah akhirnya dibangunlah itu Sasana Tresna Wirda. Sasana Tresna Wirda itu adalah untuk penempatan atau penampungan orang-orang jompo. Bangunan-bangunan tersebut kini beralih fungsi menjadi Yayasan Tresna Wirda atau tempat panti jompo. Terdapat banyak wisma-wisma untuk menampung para lansia. Selain itu, dahulu tempat ini juga dihuni oleh pegawai-pegawai Depsos, dan bangunan ini menjadi tempat percontohan pembangunan di Indonesia. Fasilitas yang ditunjang untuk keseharian penghuni di sini sangat lengkap, mulai dari tempat prakarya, musola, tempat bermain tenis, taman, hingga klinik kesehatan. Terus pertanyaan kenapa sekarang kok berubah seperti ini? Nah itu awalnya tuh memang banjir sih. Banjir pertama waktu itu tahun 2002. Karena sejak dibangunnya terminal Kampung Rambutan, terus banyak tol-tol yang dekat-dekat sini juga dibangun, otomatis meninggikan tanah mereka yang di sana gitu. Terus belum juga penyempitan kali, pendangkalan kali gitu kan. Artinya akhir-akhirnya tuh debit air yang hujan itu juga terlalu tinggi, akhirnya yang kebetulan di sini tempat yang paling rendah, air itu akhirnya datang ke sini, dan itulah waktu pertama kalinya banjir itu tahun 2002. Tahun 2002 banjir. Nah, terus tapi tidak begitu terpengaruh ya, karena semua itu masih bisa terselamatkan lah gitu. Tapi bukan berarti dari pihak pemerintah ini diam, tetap tuh enggak, tetap mengantisipasi lah bila terjadi banjir lagi. Ternyata benar, tahun 2007 itu banjir benar-benar besar. Selain besar juga ditambah lagi tanggul yang di kali sana tuh jebol. Jadi sehingga tuh luapan air semakin besar, hingga akhirnya setelah surut sudah diputuskan akhirnya tempat ini sudah tidak layak huni. Kalau untuk area tidak layak huni sebenarnya di Kampung Duku itu areanya sudah tidak layak huni ya, karena aset-aset di sana itu sudah dihitung rusak berat. Jadi sudah tidak layak huni untuk rumah-rumah yang
bekas panti jompo di daerah Dinas Sosial Dukuh 2 itu. Memang sih ada wacana dari pihak pemerintah bahwa tanah ini karena yang paling rendah, jadi akhirnya tuh pihak pemerintah mempunyai wacana bahwa di sini akan dibangun waduk. Kampung Vietnam termasuk dalam daerah yang akan dijadikan waduk. Kalau untuk rencana kita sih emang rencananya membangun waduk di daerah Dinas Sosial itu, karena kita sudah melakukan kajian tahun 2018 bahwa daerah itu emang cocok untuk dijadikan waduk. Sedangkan untuk aset-aset atau rumah-rumah yang sebelumnya ada di panti jompo itu kita hapuskan dan kita alih fungsikan menjadi waduk. Kalau tanggapan masyarakat sekitar, kita sudah melakukan survei ya beberapa kali gitu kan. Bahkan kata masyarakat itu sebenarnya itu katanya sudah lama wacananya. Bahkan kita sempat melakukan penggalian rencananya, tapi waktu itu nggak jadi karena emang masih ada lahan-lahan yang masih belum dimiliki oleh SDA, jadi untuk ditunda. Jadi itu masyarakat tuh sangat antusias karena emang kita rencananya itu untuk mengatasi genangan atau memperbaiki drainase di situ. Kalau sini dibangun waduk, tentu banyak yang tertolong, artinya tuh masyarakat yang sekitar. Karena kalau banjir tuh luapannya sampai keluar gitu. Nah, ketika nanti ini benar-benar akan dibangun waduk, jadi banyak manfaat dan apa itu artinya tuh banyak menyelamatkan tempat-tempat lain lah gitu. Ini seperti itu. Karena memang kalau dibangun perumahan atau apapun ini sebenarnya sudah tidak layak lagi. Sudah tidak layak. Memang jalan satu-satunya memang harus dibangun waduk. Ini seperti itu. Ya, karena warga-warga di situ bukan pemukim asli di situ, karena dari dokumen kependudukan pun bukan warga situ. Jadi kemungkinan kita akan koordinasi dengan lurah atau SKPD terkait mungkin entah relokasi, entah apa, kita akan koordinasikan kembali gitu. Kalau sampai sekarang ini tahap ini sedang pematangan DED atau Detail Engineering Design. Jadi paling lambat itu kemungkinan bulan depan itu sudah mulai tahap pembangunan. Target kita sebenarnya di 2023 dan 2024 target kita. Kalau misalnya tidak ada kendala gitu kan, mungkin 2024. Nah, terus kadang ada ya apa itu banyak sih yang meliput sini sih ya, dari mulai YouTuber gitu kan ya, dari mulai stasiun TV, semua stasiun TV itu hampir semuanya lah pernah datang ke sini, bahkan bukan sekali saja, bahkan ada yang 2-3 kali gitu, bahkan sampai 4 kali gitu kan. Terus belum lagi YouTuber tentu mereka juga tidak sebebas masuk ya, tentu tempat mereka adalah izin saya gitu ya. Izin saya kita tanya gitu kan, kalau hanya untuk main-main saja nggak kita kasih, tapi kalau untuk kepentingan edukasi, kepentingan sejarah, kepentingan awal mula tempat ini dan sampai sekarang, nah itu saya bersedia membantu menceritakan apa yang saya tahu. Ini seperti itu. Karena memang secara kultur kita sama ya, budaya timur, dan terutama kita dalam satu kawasan regional yang sama, yaitu di Asia Tenggara. Kemudian ditinjau dari komunikasi antar budaya, memang sebetulnya sama-sama di dalam satu kawasan, walaupun memang bahasa kita berbeda, tetapi karakter dan perilaku orang-orang Asia itu hampir mirip-mirip. Jadi mereka akan mencari satu kenyamanan ketika mereka sudah tertekan atau terintimidasi dengan situasi perang, kemudian mereka memilih tempat yang kira-kira membuat mereka bisa jadi relief atau bisa nyaman ya untuk bertempat tinggal. Tentunya mungkin tidak akan memilih tempat-tempat yang penuh dengan konflik. Bisa saja mungkin dipilih pada waktu itu mungkin Thailand, tapi kan Thailand juga seperti kita tahu seringkali ada kudeta, atau Filipina barangkali ya. Indonesia mungkin dianggap tempat yang lebih netral dan lebih nyaman buat pengungsi Vietnam kala itu, baik secara kultur, budaya maupun secara kawasan geopolitik dan geografi.
Kampung Vietnam, Kramat Jati, menjadi saksi nyata di mana sejarah menjadi bukti nyata yang bukan hanya sekedar isapan jempol. Kampung Vietnam juga menjadi bukti Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa memandang bulu. Kita juga dapat melihat sekarang bahwa Vietnam merupakan salah satu negara besar di Asia, seperti juara SEA Games sebagai bukti nyatanya. Lewat hal ini seharusnya bisa menjadi pembelajaran bagi kita, apalagi Indonesia yang telah merdeka terlebih dahulu daripada Vietnam, yang seharusnya kita bisa lebih baik lagi. Satu hal lagi yang bisa kita pelajari yakni hal-hal berbau mistik. Pasti ada dimanapun bumi dipijak, tetapi makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi seharusnya saling menghargai dan menghormati. Sekian video dari kami, semoga bisa menjadi edukasi yang bermanfaat bagi kita semua. Salam komunikasi. Kita nanti di belok kanan dulu. Kalau tadi kan saya cerita tentang masalah bangunan, kita selingin masalah mistisnya ya. Oke, boleh. Karena ini kan kita lebih pengen tahu sejarah sama edukasinya ya. Betul. Gitu kan, sejarah adanya nama kampung Mati Vietnam. Terus sekarang kok jadi seperti ini ya, terjadi seperti yang ceritakan tadi. Jadi kira-kira sejarah singkat dari Kampung Mati Vietnam atau Kampung Dukuh Kecamatan Kramat Jati itu lebih kurangnya itu seperti itu.